Halo, selamat sore teman-teman. Nah, hari ini sore mendung, masih dalam suasana duka karena kemarin si Loli habis berpulang, guys. Pak Pet sedih banget karena memang Loli ini dia meskipun agak bandel tapi manjanya itu bener-bener manja, guys. Kalau di rumah tuh sukanya minta dipangku, minta digendong kayak gitu. Makanya Pak Pet sedih banget ketika si Loli ini ternyata sudah dipanggil sama Yang Maha Kuasa ya. Cuman mau gimana lagi, memang karena sudah takdirnya ya, Pak Pet sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan berkehendak lain. Jadi Pak Pet hanya bisa bersabar. Terima kasih juga buat support dari kalian semua yang bikin Pak Pet jadi kuat lagi, guys. Meskipun kemarin sempat sedih, sekarang udah ya lumayan kuat lah berkat support dari teman-teman semua. Mohon maaf juga buat teman-teman yang kemarin WA Pak Pet belum kebales semuanya ya, karena memang banyak banget yang ngasih semangat buat Pak Pet sehingga Pak Pet harus bisa tersenyum lagi, guys, gitu. Dan kemarin ada yang tanya juga sebenarnya gimana sih kronologi kenapa si Loli ini dia bisa sampai meninggal, guys. Nah, awalnya ya itu sekitar 5 atau 6 hari yang lalu lah kira-kira ya, 5 atau 6 hari yang lalu. Nah, ini si Loli ini kan dia bercanda sama si Brownie. Nah, si Loli ini lumayan bandel, dia itu gigitin telinganya si Brownie. Kemarin Pak Pet udah ceritain di video yang sebelumnya ya, mungkin buat kalian yang udah nonton kalian udah tahu bahwa si Loli ini gigitin atau ngemutin telinganya si Brownie sampai luka, guys. Nah, itu kan Pak Pet kasihan ya. Mungkin memang niatnya si Loli ini bercanda, cuman Pak Pet kasihan, akhirnya Pak Pet pisah. Nah, setelah dipisah karena Pak Pet ada kepentingan, jadi Pak Pet tinggal keluar, guys. Nah, ketika balik tahu-tahu kepala si Loli itu dia sudah hair loss di bagian dahinya di sini ya. Dan Pak Pet lihat si Loli ini dia berusaha menghampiri kandangnya si Brownie. Jadi dia berusaha keluar dari kandangnya sendiri, dia nabrakin kandang dan berusaha untuk datengin si Brownie itu, guys. Dan akhirnya karena Pak Pet lihat kasihan ya, Pak Pet balikin lagi si Brownie-nya ke kandangnya si Loli. Nah, di situ mereka masih sempat bercanda, guys, masih seneng gitulah, sama-sama sehat ya. Cuman lagi-lagi si Loli ini dia ngemutin telinganya si Brownie, guys. Akhirnya Pak Pet pisah lagi lah karena semakin parah sampai cuil-cuil gitu, guys, telinganya si Brownie-nya ini. Dan kemudian besoknya si Loli ini tiba-tiba dia mogok makan. Nggak tahu kenapa, entah dia sedih karena dipisah sama Brownie, entah juga memang kebetulan karena di sini kan cuacanya seperti kalian tahu ya, ini aja masih jam 1:30 sore. Ini udah gelap kayak gini. Jadi di sini kalau malam tuh bisa dingin banget, kalau siang tuh bisa panas banget, guys. Karena cuacanya kan memang nggak menentu ya. Kadang panas banget, kalau malam dinginnya banget, kayak gitu ekstrim banget, guys. Mungkin memang kebetulan ketika Pak Pet pisah, mungkin karena kebiasaan dia kalau tidur keruntelan gitu ya, dia anget. Jadi ketika dipisah mungkin dingin, bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi juga hal-hal yang lain, bisa jadi memang lagi ada virus yang masuk ke tubuh si Loli ketika dia lagi nggak fit. Pak Pet juga nggak tahu kayak gitu. Intinya si Loli ini mogok makan. Mogok makan Pak Pet udah coba semua menu, Pak Pet udah gonta-ganti, tetap nggak mau, guys. Sampai yang terakhir opsinya itu pakai hewan hidup, tapi juga nggak mau. Biasanya ya selama ini pengalaman Pak Pet, musang-musang yang ada di kandang Pak Pet ini ketika dia mogok makan opsi terakhir pakai hewan hidup itu biasanya mau, guys. Tapi kemarin si Loli ini nggak mau. Nah, biasanya kalau gini itu dia ada gangguan di pencernaan, guys, kayak gitu. Karena ketika Pak Pet sepet ya, Pak Pet buka mulutnya itu dia nggak pucat, jadi masih pink. Nah, kalau mulut si musang ini atau lidahnya atau bagian dalam mulutnya itu masih pink, nggak pucat, itu biasanya indikasi bahwa musang tersebut nggak sakit ya. Nah, tapi kenapa mogok makan? Kemungkinan dia ada yang salah di pencernaan di perutnya, guys, kayak gitu. Jadi mau nggak mau Pak Pet spet gitu ya. Pak Pet spet seperti yang ada di video-video sebelumnya. Buat kalian yang udah nonton mungkin kalian tahu ya prosesnya. Dan 2 hari yang lalu itu si Loli malah sempat mau makan, guys. Jadi Pak Pet kasih kepala ayam, tiba-tiba si Loli itu udah mau makan kayak gitu. Nah, makanya Pak Pet udah mulai tenang ya, karena sebelum-sebelumnya tuh Pak Pet sepetin itu tiap 2 jam. Jadi Pak Pet itu sampai gak tidur, guys. Pak Pet duduk di sampingnya si Loli ya, di kandangnya si Loli di sampingnya, karena tiap 2 jam Pak Pet itu harus sepetin gitu. Pak Pet sampai gak tidur siang malam, Pak Pet tungguin terus, guys, gitu. Dan semenjak si Loli udah mau makan, jadi Pak Pet ini udah agak tenang ya. Jadi sekitar 3-4 jam baru Pak Pet spet lagi kayak gitu. Dan gak tahu kenapa tiba-tiba kemarin pagi itu Pak Pet
mau sepet. Nah ketika Pak Pet buka, karena Pak Pet kan pindahin ke keranjang ya, ke keranjang Rio supaya dia lebih tenang dan lebih anget, karena di situ Pak Pet kasih alas guys. Nah Pak Pet buka keranjangnya, nah itu si Loli dia sempat nyetrek guys. Nah indikasinya kalau udah kuat nyetrek kayak gitu itu biasanya dia udah sehat kan ya. Jadi gitu, semenjak mau makan itu kan Pak Pet kurangin ya untuk sepetnya, biasanya 2 jam sekali, kemudian menjadi 3 jam sampai 4 jam sekali ya. Nah waktu itu malamnya itu Pak Pet sempet ketiduran guys, karena memang udah berhari-hari Pak Pet ini kurang tidur ya, karena nyepetin si Loli tiap 2 jam, terus ketiduran, dan alhasil sampai sekitar 6 jam. Jadi nggak kesepet itu sekitar 6 jam. Pak Pet itu ketiduran sekitar jam 1 dini hari, kemudian jam 6 mungkin Pak Pet itu kebangun karena kaget ya. Tapi Pak Pet tenang karena sebelumnya si Loli ini dia kan full sped, tapi sekarang udah mau makan, jadi Pak Pet nggak terlalu khawatir meskipun lumayan telat sekitar 2 jaman ya untuk spednya. Nah ketika Pak Pet sped ini si Loli masih doyan banget guys, dia masih rakus banget minumnya. Nah di situ Pak Pet juga seneng ya, wah ini awalnya kan susah buka mulutnya, sekarang dia doyan minumnya, doyan udah mau makan kayak gitu. Setelah di sped, nah Pak Pet balikin lagi ke tempatnya, ke kandangnya, karena siang hari jadi Pak Pet masukin ke kandang lagi, nggak di keranjang guys. Dan ketika itu beberapa jam kemudian, sekitar 3 jam kemudian, Pak Pet cek, kok ternyata si Loli ini tiba-tiba lemes guys. Nggak tahu kenapa ya Pak Pet tiba-tiba lemes, ngedrop, dan langsung sekarat waktu itu juga guys. Nah ketika Pak Pet mau sped lagi, ternyata dia udah tersengal-sengal, nafasnya udah kelihatan kayak sesak gitu guys. Jadi Pak Pet memutuskan untuk nggak diseped dulu karena takutnya masuk ke pernapasannya ya. Dan beberapa menit kemudian si Loli ini nggak ada guys gitu. Jadi Pak Pet bener-bener sedih banget kayak gitu ya, kenapa paginya ini masih kelihatan sehat banget, tapi beberapa jam kemudian tiba-tiba si Loli ini nggak ada guys gitu. Nah tapi ada kabar bahagia juga gitu guys. Meskipun Pak Pet kemarin sedih, sekarang Pak Pet lumayan bahagia karena dari semalam udah dikasih semangat sama kalian semua. Dan siang ini Pak Pet lebih bahagia lagi karena si Loli kembali guys. Loli sudah kembali ke kandang Pak Pet, tapi dalam fisik yang berbeda guys. Karena kabar gembiranya adalah si Angel hari ini melahirkan guys, sekitar pukul 10 siang tadi. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 30 bulan 10 2020 si Angel melahirkan. Maka dari itu sekarang Pak Pet mau ngajakin kalian buat ngintipin babynya si Angel. Yuk. Nah, ini guys, kita ngintip dari sini. Di sini ada sedikit lubang. Nah, itu suaranya si Angel guys. Nah, itu dia. Si Angel lagi bareng anaknya di situ. Ya, biasalah musang kalau lagi punya anak kan dia defense kayak gini ya. Tapi ini kayaknya kurang terlalu jelas guys kalau kita ngintip dari sini. Ini nggak terlalu kelihatan. Pak Pet mau kasih minum aja ya. Kita kasih minum. Nah, dari sini. Nah, kalau dikasih minum kayak gini, kita bisa lihat anaknya guys. Nah, ini si Angelnya. Nah, ini si Angelnya, dia mumpung ke sini guys. Nah, jadi itu guys, kalian bisa lihat anaknya ada di situ. Dan kayaknya cuma 1 ekor guys. Wah, kita harus inggir karena si Angelnya kayaknya agak stres ketika Pak Pet deketin. Biasalah kalau musang baru melahirkan, umurnya belum sehari kayak gini, dia memang cenderung defense banget ya, melindungi anaknya itu udah naluri guys. Nah, itu tadi kalian udah lihat sendiri. Semoga habis ini masih ada yang keluar lagi, karena ini baru beberapa jam semenjak anak yang satu itu keluar ya. Semoga Pak Pet berharap masih ada anak yang lainnya lagi guys. Tapi meskipun ternyata nanti cuma 1, nggak masalah. Mungkin ini memang Loli dikembalikan ke Pak Pet dalam fisik yang berbeda. Pak Pet seneng banget guys. Ini cukup untuk bikin Pak Pet move on ya. Meskipun masih keinget sih sedikit-sedikit, nggak apa-apa lah. Yang jelas Pak Pet seneng banget. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah doain kehamilan si Angel. Sampai saat ini si Angel melahirkan dengan selamat. Doain semoga nanti anak-anaknya si Angel ini bisa bertahan selama-lamanya ya guys.
Kalau gitu karena anaknya udah digendongin sama si Angel. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding, grooming, and breeding. Bye bye.